Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas nih waktu aku kenalan pertama kali dengan mantan pacar aku yang sekarang menjadi suami. Ceritanya waktu itu aku ada penerbangan nih menuju ke negara Kemuru. Nah, di sana aku sebelum hari H itu aku chat sama teman aku yang satu sekolahan dengan aku waktu dulu di SMA di Cirebon. Di situ aku ngechat teman aku, nah bahwa aku tuh besok mau ke negara Kanguru gitu. Nah, oh ya udah, wah seneng banget gitu kan. Nah akhirnya aku ketemuan nih sama teman aku, teman SMA aku di negara Kanguru tersebut. Nah di sana yaudah aku ke salah satu coklat shop, bukan coffee shop nih, coklat shop. Nah di sana yaudah seperti biasa gitu kan. Gimana kerjaan, terus gimana ada hubungan serius nggak nih sama keadaan sekarang. Nah terus aku ngomong, aduh aku kebetulan nih single gitu loh. Ada temennya gitu datang ternyata. Ya terus yaudah kita dikenalin gitu. Nah sama sekali aku tuh nggak punya feeling gitu, nggak punya perasaan pertama kali wah langsung deg-degan gitu kan. Biasanya kan kayak gitu tuh ada si malaikat Cupid itu. Nah pada saat itu biasa aja gitu, terus kita ya udah biasa seperti teman biasa ngobrol gitu. Nah aku emang orangnya suka ngobrol. Nah yaudah akhirnya tukeran nomor telepon, terus chat seperti biasa. Dia ternyata kesengsem. Terus dia datang nih ke Indonesia untuk pertama kalinya, dimana dia tuh nggak pernah namanya menginjak Indonesia, even though itu buat liburan. Lah situ. Nah terus aku ngomong, ngapain gitu loh anak ini ke Indonesia gitu. Terus aku langsung di situ aku langsung to the point aja, karena pada waktu itu umur aku adalah 27, dimana udah nggak muda lagi buat orang Indonesia. Ngomong sama mantan pacar aku itu, ya udah kalau kamu emang mau ke Indonesia, terus kamu emang niatnya untuk serius, ya udah kamu boleh datang ke Indonesia dan langsung ketemu dengan keluarga aku. Waktu itu aku pengen dia tuh mencintai budaya Indonesia, jadi aku sedikit banyaknya kasih kebudayaan kita gitu gimana sih gitu. Dia merespon dengan positif. Ya udah akhirnya dia datang untuk pertama kalinya ke keluarga aku, dan keluarga aku juga menerimanya dengan positif juga, welcome. Pacaran akhirnya udah 2 tahun setengah pacaran. Nah sementara itu aku umurnya itu udah lumayan sekitar 29 tahun gitu. Nah kok kayaknya digantung gitu loh ya, dan aku tuh pengen keputusan gitu loh, biasa status. Nah dari situ aku ngomong sama dia, ya udah gimana nih, apakah melanjutkan ke hubungan yang lebih serius atau enggak gitu, karena umur aku udah 29 dan ini waktunya aku untuk bener-bener mengambil keputusan yang tepat. Dan saat itu mungkin dia shock, terus dia mikir, tapi nggak begitu lama dia mikirnya, sekitar beberapa jam setelah itu dia ngomong ke aku, dia propose aku. Terus dia ngomong, oke, kita menikah, kita siapin semuanya, persiapannya dengan luar biasa. Dan kami nggak pakai IO sama sekali, kami mengerjakannya dengan sendiri, dari yang cari hotel, venue-nya di mana, terus dari yang gaunnya apa gitu, cincinnya bagaimana, semuanya detailnya kami lakukan sendiri berdua tanpa melibatkan orang tua. Itu sangat luar biasa sekali sih menurut kami, dan capeknya minta ampun pastinya. Tepatnya 2015 akhirnya kami menikah, dan 2016 kami dikaruniakan anak, seorang anak laki-laki, dan sekarang udah berumur 3 tahun. Ya
sesuatu amazing banget, kehidupan yang sangat luar biasa menurut aku. Dimana aku tuh untuk pertama kali aku nggak bisa masak sama sekali. Tapi memang orang bule itu termasuk orang yang mandiri ya. Mereka melakukan segala sesuatunya sendiri dan bener-bener perfect banget. Suami aku bisa masak, masakan itu enak banget. Jadi itu tuh bener-bener mengisi kekurangan aku, dimana aku tuh masaknya ya udahlah masak seadanya aja. Pas waktu aku pertama kali menikah dengan dia itu sama sekali aku tuh nggak bisa masak sama sekali. Tapi dia yang bener-bener mensupport aku, ayo kamu bisa gitu loh. Kita bisa ngeliat kok dari resep atau nanya-nanya atau Google, banyak banget kan sekarang. Yang pasti ada kemauan, ya udah di situ pasti kamu bisa melakukannya dengan baik. Pacaran dengan bule itu gimana? Oke, pacaran dengan bule itu gampang-gampang susah sih. Nah, prinsipnya tuh sama aja dengan orang Indonesia, yaitu ya sama-sama manusia, sama-sama cowok gitu. Karakter cowok gimana sih kalian juga pasti udah tahu semua kan. Nah, bedanya itu culture-nya emang mereka suka minum-minum, dan itu tuh bukan buat mabok atau buat apa, tapi mereka tuh cuma have fun dengan keluarga mereka ataupun dengan kerabat teman-teman dekat mereka. Banyak yang teman-teman aku ngomong kalau misalnya pacaran sama bule tuh kita tuh harus di tanda kutip dulu baru kita tuh bisa pacaran sama bule, atau kita tuh cuma dijadiin sebagai pemanis kehidupannya mereka. Sebenarnya itu tergantung dari karakteristik dari orang tersebut, pribadi tersebut ya. Apakah mereka itu salah satu pribadi yang baik ataupun tidak. Jadi teman-teman juga harus benar-benar harus bisa menseleksi satu pribadi ini nih gimana gitu loh. Jadi jangan cuma ngelihat dari fisik mereka yang ganteng-ganteng, yang bermata biru, yang bermata abu-abu, yang berambut pirang atau berambut coklat gitu, yang kulitnya putih, tinggi gitu. Itu bener-bener semua tuh covernya aja. Tapi kalian tuh harus bisa melihat bener-bener dari hati. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau buat main-main, buat have fun aja ya udah. Pacaran sama bule itu tuh kita nggak perlu namanya men-serve mereka, jadi malah mereka itu yang ngeladenin kita, karena mereka itu benar-benar menghargai wanita sekali. Kayak teman-teman itu melihat di TV-TV kayak gitu, mereka tuh yang kayak bukain pintu ataupun mereka kasih jalan duluan kepada cewek gitu. Tapi itu emang bener nyata, dan mereka tuh bener-bener menghargai perempuan. Pacaran sama bule itu nggak rebek loh, nggak rebek banget. Jadi kalau misalnya nggak kabarin atau kamu lagi have fun nih sama teman-teman kamu, tapi dalam arti kata yang positif ya have fun-nya. Jadi misalnya kamu lagi hangout sama teman-teman cewek kamu ke mall ataupun ada party kayak gitu, it's okay banget karena mereka tuh sangat menghargai privacy kalian. Tapi itu juga sebaliknya juga. Jadi misalnya dia itu lagi ada acara khusus yang khusus boys, ya udah akhirnya ya kamu harus mengizinkan dan kalian harus berpikiran tetap positif. Jadi karena kebanyakan orang-orang bule itu berpikiran positif, masalah yang kalian berpikiran negatif, selalu kepo, selalu mau ingin tahu ada di mana sih dia, lagi ngapain sih, terus pengen ngecek terus handphonenya. Kemudian kalian segera pergi jauh-jauh dari kehidupan mereka, karena mereka tuh nggak biasa dikekang seperti itu. Pada dasarnya itu sama ya, cewek ataupun cowok, semua manusia ciptaan Tuhan itu pengen free, pengen bebas, tapi harus penuh dengan rules, peraturan-peraturan agar nggak kena masalah. Nah, kenapa sih pacaran sama bule kok lama banget terus kayak digantung gitu?
Terus kenapa nggak langsung datang ke rumah orang tuanya lalu ini mom, ini dad, my girlfriend. Pada dasarnya kalau mereka itu udah serius, mereka akan mempertemukan dengan kedua orang tua ataupun salah satu orang tuanya. Dia udah pacaran lama nih tapi nggak ditemuin nih sama kedua orang tuanya, berarti kalian harus bener-bener cari informasi lagi apakah cowok tersebut tuh bener-bener banget sama kamu atau enggak. Harus bener-bener siap mentalnya sama bulan. Sekian dulu ya sharing kecil dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus berusaha, semangat, pastinya kamu bisa. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan sekitar gimana sih kehidupan bule, terus gimana sih supaya mereka tuh serius lagi terhadap pasangannya, nggak apa-apa kok, kalian bisa tulis komentar di bawah komentar ini. Aku pasti sempatin banget untuk nge-reply komen-komen dari kalian semua. Aku harap video ini menghibur kalian semua pastinya, dan jangan lupa untuk memandai jempolnya karena dukungan kalian dengan mengklik subscribe itu sangat berharga bagi kami. Nah, bagi kalian-kalian yang pengen pacaran sama bule atau udah pacaran nih sama bule tapi kok kenapa nggak dinikah-nikahin gitu loh, terus gimana sih pacaran, gaya pacaran bule itu, nah supaya kalian itu ada arahannya, makanya jangan lupa untuk tonton video ini. Terima kasih ya sudah menonton video dari kami, dan jangan lupa tetap terus saksikan video selanjutnya. God bless you, bye-bye.